rekan-rekan sejawat, mahasiswa program studi Magister Hukum, dan pemirsa pemerhati bidang hukum di seluruh Indonesia yang kami hormati. Selamat datang di kanal YouTube yang membahas mengenai beragam topik menarik seputar hukum dan perkembangannya. Perkenalkan, nama saya Joko Susilo, mahasiswa program Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pegadaian di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum dan perkembangannya. Pegadaian di Indonesia adalah topik yang sangat menarik dan relevan untuk kita bahas, karena lembaga ini telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan negara kita. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama menyelami bagaimana sistem gadai di Indonesia diatur dalam kerangka hukum serta perkembangannya dari masa ke masa. Pertama, mari kita bahas tentang perspektif hukum dari pegadaian. Sistem gadai di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi yang memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Ini mencakup peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan dasar hukum bagi operasi pegadaian. Kemudian yang kedua, penting untuk memahami bahwa pegadaian telah mengalami berbagai perkembangan. Awalnya, pegadaian dimulai sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kolonial. Tetapi kini telah bertransformasi menjadi perusahaan modern yang memainkan peran penting dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat. Akhirnya, mari kita ingat bahwa pegadaian tidak hanya memberikan layanan konvensional, tetapi juga syariah yang diatur oleh fatwa-fatwa yang relevan. Ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas sistem pegadaian kita terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Pegadaian di Indonesia memang memiliki sejarah yang kaya dan panjang, dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1746, VOC mendirikan Bank Van Liening yang merupakan cikal bakal dari pegadaian saat ini. Tujuannya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Ini adalah langkah awal yang menghubungkan kebutuhan finansial dengan aset yang dimiliki oleh masyarakat. Setelah kemerdekaan Indonesia, lembaga ini diambil alih oleh pemerintah dan diresmikan sebagai perusahaan negara. Dan yang menarik, pada tahun 2012, Pegadaian bertransformasi menjadi PT Pegadaian Persero, menunjukkan evolusi dan adaptasi yang terus-menerus agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sejarah ini tidak hanya mencerminkan perubahan sosial ekonomi, tetapi juga menunjukkan bagaimana pegadaian telah menjadi bagian integral dari solusi keuangan di Indonesia. Pada segmen kali ini, kita akan membahas dasar hukum yang mendasari operasional pegadaian di Indonesia. Pertama, penting untuk memahami bahwa kerangka hukum ini terdiri dari berbagai regulasi yang saling melengkapi. Mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1150 sampai dengan 1160, yang menetapkan definisi serta hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai. Ini menjadi landasan utama dalam operasional pegadaian konvensional. Selanjutnya, transformasi Perum Pegadaian menjadi PT Pegadaian Persero diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 yang membawa tata kelola perusahaan menjadi sistem yang lebih modern. Otoritas Jasa Keuangan, atau yang kita kenal dengan singkatan OJK, berperan penting dalam pengawasan dan pengaturan perizinan seluruh perusahaan pegadaian di Indonesia. Ini memastikan bahwa semua operasional berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, baik untuk konvensional maupun syariah. Sedangkan untuk pegadaian syariah, kita memiliki fatwa DSN
garis MUI nomor 25/2022 dan nomor 26 garing 2002 yang menjadi panduan operasional, memastikan bahwa prinsip syariah terjaga dalam setiap transaksi. Semua regulasi ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa Pegadaian di Indonesia beroperasi secara adil dan transparan, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Selanjutnya kita akan membahas proses utuh dari gadai di Pegadaian Indonesia yang meliputi 4 langkah utama. Pertama, nasabah membawa barang berharga seperti emas, elektronik, atau kendaraan ke kantor Pegadaian. Barang-barang ini kemudian dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Langkah kedua adalah penaksiran nilai barang. Petugas penaksir akan menilai kondisi dan nilai pasar dari barang jaminan tersebut. Penilaian ini menentukan besaran pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah. Setelah penaksiran disetujui, nasabah akan menerima dana pinjaman. Jumlah pinjaman yang diberikan biasanya merupakan persentase dari nilai taksiran barang jaminan. Akhirnya, untuk mengambil kembali barang jaminan, nasabah harus melunasi pokok pinjaman beserta biaya sewa dalam jangka waktu tertentu. Setiap langkah dalam proses ini dirancang agar adil dan transparan, memberikan rasa aman bagi nasabah dalam menggunakan layanan Pegadaian. Selanjutnya, kita akan membahas aspek hukum dari Pegadaian di Indonesia, yang merupakan bagian penting dalam melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terlibat. Pertama, ada regulasi yang memastikan bahwa hak gadai dan kewajiban kontraktual dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Hal ini menjadi dasar agar semua pihak yang terlibat dapat menjalankan peran mereka dengan jelas dan adil. Kedua, sistem penyelesaian sengketa yang adil sangat penting. Di sini kita berbicara tentang opsi mediasi yang bisa diambil sebelum menuju ke pengadilan. Opsi ini menawarkan cara yang lebih cepat dan efisien dalam menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya yang ketiga, prosedur lelang barang jaminan yang transparan, memastikan proses berjalan lancar dan adil. Prinsip ini yang berjalan bersamaan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi gadai, memastikan bahwa hak-hak pegadaian dan konsumen dilindungi dengan baik selama proses lelang berlangsung. Pemirsa yang kami hormati, dengan kerangka hukum yang kuat, Pegadaian di Indonesia diharapkan dapat beroperasi secara adil dan efisien, serta memberikan perlindungan yang memadai kepada semua pihak yang terlibat. Selanjutnya pada segmen ini, kita akan membahas perkembangan terkini dalam industri pegadaian di Indonesia. Ada 3 pilar utama yang menjadi motor penggerak pertumbuhan sektor ini, yaitu transformasi digital, kemudian diversifikasi produk syariah, dan perluasan layanan keuangan mikro. Mari kita mulai dengan transformasi digital. Digitalisasi layanan telah memungkinkan Pegadaian untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan memberikan kemudahan akses melalui platform online. Ini sangat penting mengingat pola konsumsi yang semakin beralih ke arah digital. Selanjutnya, produk gadai syariah. Dengan meningkatnya permintaan akan produk keuangan syariah, Pegadaian telah merespon dengan diversifikasi produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini tidak hanya memperluas basis pelanggan, tetapi juga menawarkan pilihan yang lebih beragam bagi masyarakat. Dan yang terakhir, ekspansi keuangan mikro. Layanan keuangan mikro yang ditawarkan oleh Pegadaian memberikan akses kredit kepada segmen masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan tradisional. Pemirsa yang kami hormati, dengan ketiga pilar ini, Pegadaian tidak hanya beradaptasi dengan perkembangan zaman,
tetapi juga memperkuat perannya dalam inklusi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri pegadaian di Indonesia. Saat ini, industri ini harus bersaing dengan fintech lending yang menawarkan kemudahan akses digital. Ini bukan hanya tantangan yang harus diatasi, tetapi juga dorongan untuk terus berinovasi. Regulasi yang terus berkembang menuntut adaptasi cepat, namun ini juga membuka peluang besar untuk modernisasi layanan dan kolaborasi dengan platform digital. Menghadapi tantangan ini dengan pandangan positif bisa menjadi kunci keberhasilan dari pegadaian. Peluang terbesar terletak pada inklusi keuangan, terutama untuk segmen masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan. Dengan memberikan akses kredit yang cepat dan mudah tanpa persyaratan rumit, pegadaian dapat memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian kita. Mari kita akhiri pembahasan ini dengan kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, pegadaian memiliki peran strategis dalam sistem keuangan Indonesia. Dengan akses kredit yang cepat dan mudah, pegadaian menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan keuangan tanpa prosedur yang rumit. Ini adalah kontribusi penting dalam inklusi keuangan. Kedua, landasan hukum yang kuat, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011, serta pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, memastikan bahwa pegadaian beroperasi dengan integritas dan kepatuhan yang tinggi. Hal ini tidak hanya memberikan keamanan bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik Indonesia. Ketiga, prospek masa depan pegadaian sangat cerah. Transformasi digital dan diversifikasi produk yang berkelanjutan memungkinkan pegadaian untuk terus memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, khususnya segmen menengah ke bawah. Demikianlah pemirsa yang kami hormati, paparan kami mengenai pegadaian dan aspek hukumnya di Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada pemirsa yang telah menyimak video ini hingga akhir. Kami berharap video ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi pemirsa semuanya terkait produk lembaga keuangan yaitu pegadaian. Jika pemirsa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jasa-jasa keuangan yang ditawarkan oleh pegadaian, sila kunjungi situs pegadaian di laman www.pegadaian.co.id. Selanjutnya, jika ada pertanyaan dan saran terkait video ini, silakan tuangkan dalam kolom komentar dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like agar kami termotivasi untuk terus menghadirkan topik-topik yang menarik seputar hukum dan perkembangannya Indonesia. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh para pemirsa. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Salam.